Ya, Assalamualaikum udah warahmatullahi 2000 wabarakatuh. penonton. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya kepada teman-teman yang telah bersedia acara malam ini dipandu oleh saya. Dan agenda kita malam ini yaitu artis talk bersama 3 seniman circumstance di pameran kali ini. Perkenalkan, saya Amelia, juga merupakan salah seorang residen di Daur Subur kali ini. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita perkenalkan 3 artis kita malam ini. Di sebelah kiri saya ada yang di tengah siapa? Kifu. Yang di ujung? Ada Dika. Dika. Kok kayak bunyi simpanse Dan, oke. Untuk pertama-tama kita ini dulu ya, perkenalkan karya dulu ya. Karya siapa dulu nih yang mau dibedah? Karya Perkenalkan lah orang-orangnya dulu. Ya perkenalkanlah masing-masing, silakan. Tamel yang perkenalkan. Ini MC Dia lagi Pemalas. mandiri. MC Pemalas. Mandiri artisnya. Ya Silakan. baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Zekal Fermuaram, biasa dipanggil Zakar atau Jack, Toskal. atau Skal karena nama pendekar Daur Suburnya. Saya juga ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan Circumstance, pameran yang digarap oleh pendekar Daur Subur dan Galeri Nasional. Ya. Oh, nama karya. Ya. Nama karya yang saya garap kemarin adalah catatan pertemuan, yaitu harvest visual, yaitu saya menggambarkan atau membuat ada teks dan visual yang saya buat dalam catatan observasi yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi selama teman-teman melakukan kegiatan meriset dan menulis maupun berkegiatan seperti membuat daur ulang atau alih fungsi, itu saya rekam dengan visual dan catatan yang saya temui di lapangan dan menggambarnya langsung di tempat. Gitu. Wow. Mungkin untuk lebih lanjut nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Lanjut, Ibu atau Taufik Rahman, silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Taufikur Rahman Kifu, biasa dipanggil Kifu. Terus selain berpameran juga mengalami proses residensi yang kurang lebih durasinya itu selama hampir 3 minggu, hampir 3 minggu ya, hampir 3 minggu. Dari akhir residensi saya terlibat di pameran ini dengan proyek berjudul bertemu itu berupa drawing sebanyak 21 drawing yang diproyeksikan ke kain memakai dikasih tinta ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih Kifu perkenalannya. Silakan selanjutnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dika Adrian, dari keluarga baik-baik. Saya terlibat dalam pameran Circumstance dan judul karyanya Fungsi Baru. Mungkin untuk lebih lanjut bisa ngobrolin nanti ya. Ya. Ini kan bukan sesi Oke, obrolan. terima kasih Wadik. Apa lagi yang mau kita bicarakan?
Itu yang Kak Mel tuh. Iya. Ya. Mulai dari Zekal dulu ya. Zekal catatan pertemuan dari semua Ya. yang Zekal bikin selama residensi itu. Goalsnya dari catatan pertemuan itu apa? Eh, Apa yang Zekal dapat selama mengsketsa teman-teman? ya selama membuat adverse visual yang menjadi goals menurut saya itu lebih ke prosesnya. Itu apa yang saya temui dan saya lihat di luar perspektif teman-teman itu ada pertukaran informasi gitu. Jadi dalam catatan pertemuan itu saya merekamnya melalui gambar dan melihat keterkaitan yang rasanya itu jadi simbol atau hal yang saya cukup kayaknya ini bisa dimaknai melalui gambar dan bisa saya catat dan saya arsipkan ke dalam media kertas. Kalau dalam karya Zekal sendiri itu apakah keseluruhan digambar atau hal-hal penting saja? Tidak keseluruhannya, tapi apa yang menurut saya itu mewakili dan saya rasa juga ya apa yang menurut saya itu penting untuk saya arsipkan ke dalam visual dan catatan. Hal yang penting ya. Iya. Selama mensketsa itu ada nggak hal-hal yang menurut Zekal itu ilmu baru, wawasan baru? Wah, banyak sekali. Boleh diceritakan? Ya, Penyakit seperti baru. itu yang paling unik tuh Pak Detekno. Jadi Pak Detekno dengan selain irigasi dan tempat ikan Tambah. kolam ikan tambak ya Tembat. ikan. Jadi selain itu Pak Detekno ternyata juga pawang kuda lumping dan juga bisa mengobati ya seperti dia juga menanam tanaman-tanaman obat di pekarangannya. Itu juga lengkap dan yang paling menarik menurut saya itu ada daun wali songo. Itu juga baru pertama kali saya lihat, itu sangat menarik sekali karena dia tuh mendapatkannya juga waktu itu dia sedang sakit terus dia pergi berobat lalu tiba-tiba tanaman itu ada di depan rumahnya. Ya hal-hal mistis begitu juga menarik menurut saya karena itu juga bagian dari kampung Jawa itu sendiri yang apalagi keterkaitan dengan kuda lumping itu kan sangat dekat dengan gaib lah. Terus juga Pak Detekno kemarin kita juga minta tolong gimana Pak Detekno bisa nggak ini kayaknya mau hujan waktu mau pembukaan, terus Pak Detekno langsung turun ke lapangan. Itu selamat kepada Pak Detekno, terima kasih. Selain Pak Detekno ada nggak yang menarik menurut Zekal? Yang menarik Pak ya yang menarik saya ya banyak ya selain itu juga saya juga Soalnya Pak Detekno kan kemarin udah dibahas sama Samsung kan? ya selain itu kan salah satunya dari pertemuan yang saya visualkan. Salah satunya yang lain juga seperti menemani Ufik dalam rangkaian residensi juga ke Solok ya. Jadi Kifu aka Ufik. Jadi juga menarik juga sih dalam perjalanannya si Ufik. Saya juga banyak menemui hal baru juga yang dari perspektifnya si Kifu dan juga mengabadikannya dalam visual. Seperti dia tertarik dengan bagaimana landscape Rumah Gadang atau dan hal-hal lainnya tentang Minang gitu. Terus dia juga mengabadikannya ke
ke visual juga gitu. Lalu praktik yang dilakukan oleh Bang Boy, Bang Dian dan Bang Badik itu juga menarik juga bagi saya karena mereka juga lagi bereksperimen dalam mengalihfungsikan plastik. Jadi dalam penggarapannya mereka juga sempat gagal dan itu saya visualkan semua. Lalu sampai akhirnya berhasil dalam cetakan kedua. Itu sangat menarik karena prosesnya itu tidak gampang dan alih fungsi plastik itu juga hal-hal baru juga menurut saya. Selain itu juga teman-teman seperti Biki, saya juga ikut terlibat dalam proyeknya Biki musik. Jadi di situ saya juga menemukan hal baru juga. Sana juga memaknai bunyi, bagaimana mempresentasikan bunyi bukan hanya sekedar suara, tapi juga apa yang kita sadari tentang itu pertanian juga. Jadi dia relate dengan merayakan sesuatu, merayakan tentang sesuatu yang bertumbuh gitu, tentang alam. Terus ada juga daboy yang memanfaatkan selain membentuk batako plastik juga ada juga saya menggunakan daboy membuat membuat figur dari itu instalasi dari bekas batako yang gagal dan ia mengalihfungsikannya lagi menjadi sebuah karya dan itu juga sangat menarik bagi saya. Dan prosesnya juga Bang Dian yang limbah mentah sebelum menjadi batako juga dimanfaatkannya menjadi kesan artistik baru gitu. Pokoknya banyak hal-hal menarik lah di dalam setiap karya itu dalam hal-hal setiap yang karya di pameran Circumstance ini. yes. Mantap. Oke, kita cerita yang senang-senangnya aja dulu ya. Iya. Nanti kita cerita yang Itu maksudnya. Oke, selanjutnya silakan kepada peserta yang paling jauh. Oh ya. Ibu, cerita tentang apa yang didapat selama residensi, terus hal-hal yang kenapa bisa sampai 21 gambar gitu. Oh iya. Ini sebenarnya residensi kedua saya di komunitas Ibu Kopi dan teman-teman di Solok ya, yang kedua. Pertama kali waktu itu online ketika COVID. Waktu itu saya berkenalan dengan teman-teman ini hanya melalui media sosial WhatsApp. Jadi waktu itu kegiatannya berlangsung selama kurang lebih berapa minggu ya waktu itu? 2 minggu. 2 minggu. Dan itu hanya komunikasinya semuanya berlangsung di media sosial. Waktu itu kegiatannya namanya Lapuk-Lapuk di Kajangi. Oh, yang lep-lep. Tahun berapa? 2020. Oh, tahun lalu. Ya, 2020. Nah, waktu itu saya merespon tentang makna silaturahmi ya, bagaimana makna silaturahmi kemudian dibaca lagi dengan situasi pada saat waktu itu pandemi, di mana ada banyak sekali situasi yang membuat orang-orang akhirnya bersilaturahmi tidak bisa lagi secara langsung tapi melalui media salah satunya ya. Nah, lalu waktu itu merespon itu. Nah, terus ketika sekarang sampai di sini di minggu pertama saya diajak perkenalan dengan warga dan beberapa tempat yang mungkin berhubungan dan berpengaruh secara proses maupun secara langsung dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman Rubo Kopi sejak Daur Subur itu dilaksanakan sampai yang edisi sekarang. Jadi istilahnya saya bersilaturahmi, saya menganggap itu sebagai silaturahmi lagi kali ini secara langsung dengan teman-teman di sini yang sebelumnya hanya saya temui sebelumnya melalui virtual kayak si
si Badik kan baru pertama ketemu, walaupun udah kenal kemarin. Ada si banyak juga kalau si Zekal dan Albert kan udah pernah ya ketemu langsung waktu itu. Cuma kebanyakan teman-teman di sini itu baru bertemu saat ini. Nah, selain dengan warga, saya juga bersilaturahmi dengan tempat-tempat di sini, dengan peristiwanya, dengan kondisi lingkungannya, apapun itu yang hadir gitu, yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya sesama manusia aja, tapi yang lain-lain juga. Maksudnya ini ya kayak alam, bukan yang aneh-aneh. Nah, tapi ada yang menarik akhirnya ketika bertemu dengan beberapa warga yang ternyata di sini tuh punya praktik spiritual yang menarik, memaknai spiritual itu. Ada yang dari perspektif agama sampai ke kebudayaan lokal, misalnya lokal genius atau apa yang gitu. Nah, ya bertemulah dengan tokoh-tokoh tadi juga. Jadi ketika bersilaturahmi itu sebenarnya kami bareng semua sebenarnya, bareng-bareng ya, walaupun ada beberapa hari akhirnya punya keperluan sendiri kan, akhirnya jalannya sendiri, tapi kebanyakan bareng. Nah, jadi bertemulah dengan yang tokoh-tokoh tadi yang udah disebutin. Dan menarik sebenarnya karena akhirnya di situ akhirnya kenalannya bukan lagi sama yang apa ya, udah sampai ke tahapan spiritual lagi, kayak dengan sesuatu yang serius ya? Konsep atau apa yang dipercayai, apa yang bukan fisik, apa itu semuanya menarik karena apa yang dipercaya itu kemudian itu berpengaruh dengan perilaku dan aktivitas di sini, dan yang kemudian bisa dibaca dengan konteks di Daur Subur itu kan, tentang bagaimana hal-hal itu kemudian menghubungkan, kemudian itu menjadi meleburkan apa ya, hal-hal itu akhirnya melebur menjadi tidak penting lagi sebenarnya apa yang dilakukan itu apa, tapi energi yang ada kesamaan energi itu tentang konsep Daur Subur ini yang sepertinya dilakukan secara bersamaan dengan praktik-praktik yang berbeda dari warga, dari komunitas, dari teman-teman. Nah, itu yang menarik kemudian. Nah, terus yang saya temukan itu adalah hal-hal yang itu tuh sepertinya udah menubuh di sini, kayak mendarah daging. Ya mungkin bisa dibilang mendarah daging atau apa, itu tuh udah menubuh, ada sesuatu yang udah menubuh, udah yang menjadi kebiasaan. Terus ada juga siasat-siasat warga yang menarik, kayak salah satunya itu waktu ke tempat pengolahan limbah plastik Pak Pamardi. Itu kan menarik ya, dia bagaimana dia bersiasat membuat sebuah bentuk usaha yang kemudian itu bisa berperan juga dalam konteks lingkungan yang ada di sini, khususnya tentang pemanfaatan plastik. Terus ada beberapa jenis usaha barang bekas juga, makanya kemarin sempat jalan-jalan tempat barang bekas, karena menurutku semuanya itu berupa siasat yang menarik. Kalau kita melihatnya dari konsep si Daur Subur ini dengan praktik teman-teman mendaur ulang plastik seperti jadi bata atau apa, tentang mendaur relasi dengan warga, dengan alam, itu yang kemudian yang menarik, yang aku coba elaborasi antara satu sama lain hubungannya itu seperti apa. Nah, jadi prosesnya itu awalnya aku cuman semacam ngumpulin data aja, ngumpulin data visual. Jadi apapun yang menarik aku bikin sketsanya ke tempat plastik ya, gambar apa yang menarik di situ, ke sini. Nah, kemudian dari data-data yang udah ada itu ya jadilah aku merumuskan kalau apa yang aku gambar ini sebenarnya apa yang udah bisa dilihat sebagai arsip. Sesuatu yang menunggu tadi kan bisa dibaca sebagai arsip juga kan, atau sekarang tuh ada istilahnya living archive atau arsip yang hidup. Jadi bukan sesuatu yang skriptosentrik gitu, bukan sesuatu yang tertulis. Arsip itu bukan selalu sesuatu yang ditulis, sesuatu yang dengan model-model yang sangat mapan misalnya, tapi ada hal-hal yang udah menunggu di warga misalnya, itu bisa dibilang dibaca sebagai arsip juga, atau sekarang istilahnya itu living archive gitu lah kalau di itu.
gitu. Nah jadi itu sebenarnya aku coba catat lagi. Jadi apa yang living archive yang ada di warga itu yang aku catat, aku proyeksikan lagi ke dalam sketsa-sketsa yang kemudian aku pakailah medium kain untuk karena pertimbangan mediumnya juga, yang kain tuh bisa dilihat dari dua sisi, ada sesuatu yang bukan hanya dilihat dari depan saja tapi ada sisi lainnya juga. Itu yang kemudian aku rasa itu bisa merepresentasikan bagaimana konsep silaturahmi itu. Jadi ada kita tuh belum benar-benar tahu kalau kita belum mengetahui masih istilahnya mengenal lebih lanjut, ya bisa bertemu langsung, berbicara atau apa, melihat semua sisi yang ada gitu, berkenalan dengan sisi-sisi yang ada. Makanya aku kepikiran kain aja, karena kain itu bisa sangat bisa dilihat dari dua sisi. Terus dan juga soal pertimbangan yang aku pengen karya ini diinstal di transisi ruang gitu, antara ruang satu dan ruang yang lain. Dan juga pengen karya ini berinteraksi dengan ruang-ruang yang ada di sini juga. Makanya aku installnya di depan pintu, di jendela, di situ itu sih idenya. Akhirnya sampai ke situ. Dan apa yang digambarkan di sini sebenarnya abstrak aja sih, kayak beberapa teman-teman, beberapa ada hal-hal yang menurutku menarik. Kalau dilihat di situ bahkan ada hal-hal yang sepele kayak si jaket Pak Tekno yang katanya anti hujan, sengaja aku install di luar biar nanti kalau ternyata benar kan nggak hujan kan langsung kan. Itu karena itu. Yang percaya. Jadi ada jaket Pak Tekno, ada itu sengaja ditaruh di situ. ya mungkin kamera bisa dilihatin. Jadi nanti itu ada si burung yang tinggal di sini, yang menurutku kehadirannya ya cukup apa ya, nggak tahu itu Keramaian dan sendiri. iya. Jadi itu ada si burung, itu sana tanaman obat Betadin ya. yang betadin yang waktu itu dipakai sama Zekal pas dia terluka. Eksperimen itu emang harus gagal, kalau nggak Terus asiknya tuh ketika itu terjadi perundingan. Jadi kami kan mengolah plastik itu kan bertiga, Daboy, Bang Dian, terus sama aku. Di sini emang dirumahkan terus, nggak ada keluar, jarang, paling keluar beli rokok. Jemput Jadi- plastik. Kita ditemenin. Jadi fungsi baru ini maksudnya apa? Oh ini Terkait semacam ini nggak? Terkait terkait plastik juga nggak? sih Kak. Soalnya di sini kan seperti mengolah plastik tuh aku lebih itulah. Iya, Lebih malah ngerti memberi kan. ruang kepada benda-benda yang tidak terpakai lagi. Oke. Memberi ruang baru ketika dia itu udah terbuang atau tercecer dan berserakan di mana-mana tuh, kalau kita fungsikan lagi itu akan lebih menarik soalnya. Dan itu sebenarnya juga dengan yang ini, seperti ini sebenarnya karakterku, aku bisa nggambarnya kayak ini, kayak gambar karakter gitulah. Jadi ini ada Ini jadi ini karakternya figur. siapa namanya nih? Hah? Ada dikasih nama nggak? Bolong bukan namanya. nggak tahu namanya siapa. Lu ada nama dia sih? Jadi ini terinspirasi balik dari lapas ya, jangan-jangan ya? Enggak, ini udah lama sih. Ah, Ini Udah nonton. lama juga karena Oke. makanya aku. Berarti ini fungsi baru ini apa yang di sini yang baru? Yang barunya ketika jadi saya juga melihat ya teman-teman walaupun ya dari foto sih foto di grup teman-teman memberikan apa toples ke warga-warga buat itu buat di sini sampah organik ini harus ada Komposer ya? organik ya, Untuk komposer wadah gitu. kompos. Iya. Jadi juga melihat sih yang di sekitar lah, yang di rumah kamera itu ada banyak kayak botol yang dijadiin gelas, botol yang dijadiin pot tuh kan seperti memberi roh baru, seperti apa fungsi baru lah di media yang sudah tidak dipergunakan lagi. Itu seperti itu. Oke. Selama ini proses
rumahnya kena ini kan. Ya, itu sangat menarik. Di situ menariknya. Menarik. Bagi Amel Bagi Amel itu menarik. Bagi Amel itu Bagi menarik. Amel itu menarik. Kaki itu juga menarik. kita Teman-teman tuh lebay semua aja. Gimana? Lebay. bagi Amel menarik. Ya. Tapi yang asiknya tuh ketika ngirup bau itu, bau Kok asik? Ya Allah itu racun Badik. ya kan, itu puyeng gitu, aduh, saya istirahat. Ada alasan istirahat. Apa istirahat? Dapat puyeng gratis. Kira-kira Apa? Badik ingat nggak berapa kilo plastik yang Badik habiskan untuk membuat satu bata? Kebetulan aku nggak ngitung kilonya sih, cuma ngitungnya karung. Berapa Soalnya di karung sini nggak ada habisnya? timbangan. Berapa karung habisnya buat bata sebanyak ini? Ada 11 bang. Lebih kayaknya. Lebih bang. Banyak. 11 karung. Belasan lah karungnya. Itu plastiknya apakah dibeli atau dipungut atau di Udah dikasih bolong. Ada yang dikasih sih, ada yang dibeli, terus ada yang dipungut juga Oh, ada. mandinya. pungut juga ada? Ada. Jadi keluar tuh kalau kami kekurangan plastik ini mulung dulu keluar. Oh, iya. Jadi daur subur selain riset juga muleng kan? Iya. Oke. Untuk apa mencari botol, mencari tutup itu Badik ikut. Ikut. Nggak ikut, Dimulai- dia yang mulai ngajak dari- orang. Berarti mulai dari pengumpulan plastik sampai peleburan sampai pencetakan Badik ini ya, Selalu melakukan semuanya. Selalu. hadir. Always. Oke. Ini juga ya? Ya. Bagaimana perasaan Badik saat ini eksperimennya gagal? Oh, sebenarnya sangat senang sih. Soalnya Kalau gagal kan lanjutin ya? kalau udah berhasil tuh nggak lanjut lagi, mungkin lanjut ke proses yang lain mungkin. Gitu Kak. Jadi idenya untuk mengganti plat yang gagal ke baru itu gimana? Oh, lebih karena itu yang mungkin cetakan pertama tuh terlalu rumit. Tapi nggak dibuang juga sih, yang kayak itu hasilnya masih dipajang, Dipakai ya masih untuk dipresentasikan. iya. Kalau ada yang rumit, ngapain yang gampang? Oke. Menurut Badik apa yang Menarik. gue sukses melakukan pameran fungsi baru ini? Menurut Badik yang terpajang di tengah-tengah tempat kamera itu apakah itu satu hal yang memuaskan atau gimana? Memuaskan sekali, soalnya udah dipamerin kan. Soalnya kayak gini, mungkin sekarang bata dulu, mungkin besok apa lagi. Cuma kan itu udah nemuin caranya buat ngeleburinnya, udah tahu takarannya. Jadi bisa aja tuh buat bikin apa aja. Nggak patung juga bisa, patung dari plastik. Jadi mungkin. tidak melulu bata ya? Enggak lah, masa batam dulu. Batama. Kalau untuk ini uji kekuatannya, ketahanannya gitu. Boleh dites di depan lah. Sama psikopat gitu. Ada nggak diuji? Ada sih. Kayak dipijat, dipukul, pakai itu palu. Dijatuhkan. Ya, palu Palunya mental. nggak ini dia. Enggak pacah dia. retak. Nggak pacak. Oke. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti ya soal terkait Iya. bata. Iya, Kan iya. kemarin juga udah dibahas gimana cara memfungsikannya untuk dinding. Ya, udah itu nggak sebenarnya sudah didiskusikan sama Bang Jan sama Daboy juga. Kalau ini kalau misalnya kita produksi ini terus lemnya gimana? Nah itu masih angan-angan aja dulu. Belum dipraktekkan, Bang. belum sih, belum ada bahannya soalnya tuh mungkin pakai rangka besi, bata aja di dalam. Oh, Kalau buat dinding nggak bisa langsung diplaster pakai semen. ntar itunya nggak kuat Kak. Oke. Soalnya di sini cuacanya kan nggak menentu, ada panas, Panas. teriknya panasnya. Berarti ini kekurangannya cuaca panas ya? Iya, itunya mungkinan sih belum ada dites juga. Belum ada dibakar.
udah dibakar. asli nih. Kalau dibakar cair. Plastik. Berarti eksperimen batanya butuh eksperimen lanjutan ya? Iya, mungkin Oke. ada yang lebih menarik lagi yang akan hadir nanti lah. Berarti goals dari bata ini selain apa? Selain mengurangi sampah plastik, apa lagi menurut berarti yang menarik? Yang menarik apa ya? Kan 11 karung besar Hmm, menghasilkan berapa buah? Bat? berapa buah? Sebenarnya itu udah 40-an lah. 50-an lah, cuma ada yang nggak pakai kan. 50-an. Ada yang gagal juga sih. Dari yang cuma yang diambil kan 40. Itu komponennya plastik semua, dikasih oli, Ya dikasih oli emang Dikasih oli. semuanya. Dikasih oli. Perbandingan plastik dan olinya gimana? Oh, 1:2. Lebih banyak plastiknya. Lebih Iya, banyak iya. plastik. Berarti banyak ya olinya yang dibutuhkan. Oke. Ada enggak pertanyaan Bang dari netizen? Ini ada doa-doa dari Gian P. Mantap, mudah-mudahan bisa terus berkarya melahirkan inovasi baru dalam mengurangi dan melestarikan lingkungan hidup ke depannya. Wis. Lah mengurangi dan melestarikan. Oke, untuk sedih-sedihnya gimana Zekal? Perlukah kita bahas di sini? Apa? Sedih-sedihnya? Yang pedih, yang pahit. Perlukah dibahas? Nggak ada, semuanya menyenangkan. Tidak ada yang menyedihkan. Bagi seorang lah. Oke, langsung ini aja Bang. Ya, bisa. Mau bertanya tadi Atau yang ada pertanyaan. pertanyaan dari dari sudut apa? Silakan dari Tribun A. Dari Ada yang mau Cibelang kepo mau ya? mungkin Dari prosesnya bagaimana? Universitas Gajah Maharam. Coba harap. Gajah Mataram deh. Oh, Gajah si Akin ya Cak Mataram. Jantung ya. Gajah nakal. Tanya aja. Jangan Boleh malu-malu. kesan nah, Ya, diskusi apa kan Azza juga ikut berproses juga boleh ditambahkan. Ya. Ini mau tanya ke Perkenalan dulu lah. oh ya, saya Azza, anggota residensi. Saya Azza, anggota residensi Daur Subur yang kesekian ya. 7. Oh, yang ke-7. Pengen nanya ini ke Bang Kifu aja kali ya. Bang Kifu kan udah 2 kali ya ke sini. Yes. Enggak, Sekali. Oh, sekali, berarti kalau untuk proyeknya udah 2 kali. Ya, Mungkin karena ini offline jadi lebih menarik gitu kan. enggak juga. Tapi lebih seru kalau lebih menarik enggak juga, tapi kalau lebih seru lebih seru. Ya udah, pertanyaannya dibalik, apa hal yang membuat nggak menarik? Udah gitu aja sih Bang. Apa gimana sorry. Kan tadi kurang menarik ya. Enggak, bukan kurang menarik juga, cuma maksudnya kalau secara ketertarikan sebenarnya nggak bisa diperbandingkan. Mhm. Nah cuman kalau seandainya di kalau seandainya kalau seandainya butuh perbandingan, Yes. ya ini tuh lebih seru karena offline ketemunya langsung. Karena kalau online kan capek ya. Iya. Itu sih. Ya udah, pertanyaan diganti deh. Ganti lagi. Berarti udah cukup lama kan di sini. Selain residensi ini juga kan tadi udah banyak dikulik ya tentang kegiatan-kegiatan di sini. Ada nggak hal di luar ini yang menurut Bang Kifu tuh berkesan gitu, di luar pameran ataupun di dalam pameran, terserah. Jalan-jalan di luar. Jalan tadi aja. Jalan tadi aja sih. Yang berkesan banyak yang berkesan ya. Khususnya tadi jalan-jalan. Yang berkesan Ini banyak yang sih memancing sebenarnya. wisatanya tadi. Oh iya. Iya Tun. Oh iya. Enggak kalau Oh, pertanyaan titipan. kalau ini ya jawaban serius ya. Kalau yang Tadi nggak serius Bang. kalau yang berkesan sebenarnya ketika pameran, sebenarnya pembukaan pameran, karena pertama kali
mengalami pameran itu yang datang itu benar-benar warga umum gitu, nggak yang segmented. Saya pengalaman aku pameran kan, entah itu baik di pameran kolektif atau pameran di mana, di ya misalnya di galeri atau di mana gitu, di institusi apa gitu, itu kan kebanyakan yang datang segmented ya. Kalau nggak emang anak-anak Seni. di circle itu seni, atau enggak orang-orang yang memang perhatian ke situ atau gimana, selalu berjarak gitu dengan orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip warga ya, yang lebih umum gitu, sangat-sangat cukup berjarak. Ya bahkan di pengalaman pameran-pameran di kolektif juga biasanya kayak gitu, teman-teman yang datang tuh kayak gitu. Tapi kemarin di sini yang menarik itu yang datang benar-benar warga yang apa, yang bahkan ketika kami berkenalan pertama, kita tuh nggak pernah ngomong kalau kita ini sedang berkesenian, sedang berapa, enggak. Udah tuh omongannya sederhana aja tentang ya udah kita di sini lagi apa namanya, lagi tinggal di sini, datang dari sini, lagi belajar, lagi pengen tahu tentang kegiatan, lebih ke hal-hal yang sifatnya dekat aja gitu, nggak yang ngomongin hal-hal yang artistik misalnya. Nah tapi kan ketika akhirnya kami akhirnya apa yang udah kami kumpulkan itu dipresentasikan dalam bentuk artistik, nah itu menarik melihat respon mereka yang datang. Ya itu menurutku sebuah sebuah pertukaran yang Lebih inklusif berarti ya. Ya mungkin ada hal yang baru bagi pengalaman. Kalau aku sih itu pengalaman baru. Ya itu menurutku berkesan sekali kemarin kali itu, dan sempat ngobrol juga kan dengan beberapa pengunjung yang datang. Terus ini ya menarik karena tiba-tiba omongannya langsung ngomongin artistik gitu, karena sebelumnya nggak ngomongin artistik, ngomongin itu yang sederhana. Tapi ketika ngomongin artistik pun itu mereka tetap tetap ada semacam, udah ada yang dibangun nih, kayak apa yang udah kami lakuin bertemu dengan mereka akhirnya ketika datang ke sini itu kayak nggak kaget gitu, kayak bukan kayak seakan-akan ini hal yang baru, ternyata enggak, kayak ya bagi mereka ini mungkin ya bagian dari komunikasi aja, bagian dari cara berkomunikasi aja sebenarnya. Jadi menarik bagaimana bahasa yang artistik yang kadang rumit itu akhirnya bisa, karena situasi yang udah dibangun di awal, udah ada silaturahminya, udah ada prosesnya, akhirnya ketika bertemu di sini itu nggak kaku, jadi bukan sesuatu yang awkward, yang bingung nih mau ngomongin apa ya, nggak gitu. Jadi ngalir aja jadinya, padahal bentuknya udah beda secara sajian. Nah itu menurutku pengalaman yang paling menarik di sini, dan pengalaman pertama juga. Tepuk tangan untuk tetangga kita, warga Kampung Jawa. Ada yang mau ditambahkan Ada Azza? ditambahkan tadi Azza? Kayaknya kita punya kesan yang sama, tapi di lain itu aja juga pengen nanya, kan Bang Kifu jauh-jauh ya dari Palu gitu. Dan kenal sama Gubuk Kopi itu kan udah cukup lama gitu. Ada nggak motivasi terbesar yang akhirnya memberangkatkan Bang Kifu tuh dari Palu ke Solo? Oh ya. Dengan ya. Karena ya alasan yang paling utama itu karena tahu apa yang dilakuin sama teman-teman di sini kan, gimana cara mereka membangun hubungan dengan publiknya, dengan apa yang ada di lingkungannya, yang menurutku itu penting untuk sebagai sebuah kolektif bisa punya siasat komunikasi, strategi komunikasi agar bisa menjadi jembatan gitu antara teman-teman yang di luar sini kemudian datang ke sini, dan itu bisa dijembatani dan bisa bisa bertemu dengan warga dengan udah konsep komunikasi yang udah ini aja, udah belajar aja, nggak yang kayak ketemunya itu kayak ribet-ribet. Tahu nggak kayak kita KKN awal-awal kayak gitu, maksudnya apa ya? Iya ya, kadang terlalu formal atau apa. Itu sih maksudnya pengen mengalami secara langsung gimana sih strategi teman-teman di sini itu berkomunikasi dengan tetangganya itu kan. Karena penting kan kalau ngomongin
ruang dan tetangga kita itu siapa yang dekat-dekat dulu nih, bisa nggak kita buat apa ya, bisa nggak kita ini apa ya, kayak mereka bisa tahu yang kita lakuin ini sebenarnya apa. Ya, dan kita juga tahu apa yang mereka lakukan, dan kita bisa membuat sesuatu yang bisa dilakukan secara bersama, dan menemukan bahasa dan strategi komunikasi yang tepat. Itu satu alasannya. Kedua, karena belum pernah ke sini, karena belum secara langsung belum pernah ke Solok, dan pengen ketemu juga sama teman-teman yang kemarin yang pernah terlibat di residensiku sebelumnya yang online. Jadi itu ketika ditanya Albert kan kemarin telepon, fix sibuk nggak? Padahal sibuk banget itu. Jadi ya nggak bisa. Lagi kan sekarang gitu ya, semua orang sibuk. Jadi ya udah sikat aja, bisa. Ya ternyata bisa lah. Maksudnya masih aman ternyata. Akhirnya bisa terwujud datang ke sini secara langsung dan melihat secara langsung gimana praktik teman-teman di sini dan warganya. Thank you Azam. Sarah? Masih ada yang lain yang penasaran mungkin, Sarah? atau Skifu sudah menjabarkan Piston? semua? Kayaknya masih Ninja? banyak. Pis deh siapa? Ayo, ada Silakan, 50.000 Chris. penonton. Atau Panji mungkin? Nih Pis nih. Ayo. Mungkin lebih ke Boleh seminar. kapan Jilo tanya bang. Itu ajak sudah boy itu. Lebih kepada Iya kok tanya nih. Mengenai itulah. Mungkin ke Bang Kifu lihat wah penasaran banget aja Bang Kifu. Gak penasaran sama lu Bang. Mungkin yang saya lihat sekarang tuh, saya baru kali ini melihat karya Abang Kifu secara langsung. Mungkin pertama kali secara langsung ya. Mungkin dalam stalking Instagram Abang itu saya sharing juga. Cuman selain mungkin dengan gaya keresan Bang Kifu, kayaknya menurut saya asik juga sih kayak sketsanya gitu. Mungkin saya pengen tahu apa sih Bang, dari mana sih Abang membangun gaya-gaya sketsa seperti ini dalam perjalanan Abang berkesenian. Itu aja Bang. Oke, kasih Pis. Ya, pertanyaan sangat artistik ya. Seniman yang Seniman nanya. yang bertanya. bukan Bang Kifu sendiri ya, mungkin Oh ya, itu Jeka bisa juga. sangat bisa dijawab oleh Ya. ya siapa dulu? Siapa dulu Hah? yang menjawab? silakan. Iya betul kamu Itu ke. dulu nanti hilang Pak. Nanti hilang. Nanti hilang apa yang mau jawab. Ayo, apa yang Kalau- karyanya seperti itu? Kalau aku sebenarnya karena gimana ya awalnya ya, ya aku rasa semua teman-teman juga yang pernah mengalami belajar praktik visual pasti kenal ya dengan membuat nirmana gitu yang nggak basic. Ya aku juga dari situ, dari membuat garis, membuat titik, membuat garis, dan bisa dibilang itu cukup intens berbulan-bulan, dari ukuran yang kecil sampai yang paling gede itu A0. Jadi belajar membangun dan mengenal garisku itu dari situ, dari nirmana. Terus kemudian sisanya
bikin sketsa aja sih yang banyak-banyak kayak gimana ya, kayak ke satu tempat misalnya, satu tempat dari tempat yang secara peristiwanya dia sangat bisa dinegosiasi, misalnya seperti alam, landscape, pemandangan, sampai ke ruang-ruang yang penuh harus punya siasat, misalnya pasar atau apa yang sirkulasi pergerakan orang-orang di situ sangat padat, dan sehingga itu cukup menantang ya untuk mencoba menangkap visual yang ada di situ, misalnya kayak gitu. Ya aku mengalami proses itu dari ruang-ruang itu, menjelajah ruang-ruang dan menangkap garis-garisnya. Lalu dari yang pertama garisku itu bisa dibilang cukup fotografis, apalagi pada karya-karya tinta Cina yang lama yang sangat fotografis. Istilahnya masih sangat masih sangat cukup detail menangkap komponen-komponen landscape-nya gerak, sampai akhirnya yang sekarang sampai dia cukup sederhana, misalnya mungkin itu bahasa yang tepat, sampai garisnya bisa sangat sederhana. Tapi lagi-lagi itu menurutku juga tergantung dari medium yang dipakai juga, karena sebenarnya ketika aku mulai menemukan garis yang lebih sederhana itu ketika beralih dari tinta Cina ke medium seperti spidol atau pulpen yang lebih yang membuat garisnya itu lebih tegas gitu dibanding dengan tinta yang sifatnya lebih cair dan lebih gitu. Jadi mungkin medium yang kita pakai itu sangat berpengaruh, karena kalau ngelihat karya drawing aku sekarang dengan karya drawing tinta Cina itu tinta Cina itu masih sangat ini ya, kadang masih cukup sedikit dibilang masih sangat agak sedikit berbeda dengan garis-garis yang di spidol misalnya. Nah, tapi ada beberapa teman juga yang sudah bisa mengenali itu, walaupun aku pindah-pindah dari pensil atau ke spidol atau ke oil pastel misalnya atau apa. Nah, jadi mungkin kalau ditanya perjalanannya seperti apa, mungkin karena ini aja sih, kayak intensitas aja, kayak menjelajah ruang aja dulu, kayak ini coba dari yang landscape mungkin kemudian ke orang atau gimana atau benda-benda atau apa. Ya metodenya bisa sangat beragam. Cuman kalau dari aku kayak gitu, sampai akhirnya rasanya kayak udah menemukan garis sendiri gitu ya, kayak ketika membuat drawing itu udah nggak ada beban lagi, ya udah nggak ada beban nih harus kayak gini, jadi tinggal ngalir aja. Nah, menurutku itu akan ditemukan ketika kita udah terbiasa aja sih, membiasakan diri aja, sama kayak menulis kan, kita jadi lebih enak nulis kalau kita banyak baca kan, banyak nulis, jadi lebih ada bahan, ada bahan, ya mungkin nih itu ya, dari apapun yang kita lakukan, kalau kita biasa lama-lama bakal tumbuh sendiri. biasa akan bisa. Kalau bisa karena biasa masih relevan, masih penting. Mungkin Bekal atau Madik mau berbagi. Mungkin yang ditanyakan apa tadi, mungkin dari perjalanan atau proses gimana gambarnya bisa kayak gini. Mungkin kebetulan saya juga dari seni rupa, jadi belajar semua. Maksudnya tuh nirmana, gambar bentuk, lukis, rias, sama patung. Mungkin kalau dari segi gambar, dari awal saya masuk di institusi itu lebih kebanyakannya sih niru gambar sampai bosan sendiri. Saking bosannya aku juga ingin gambarku sendiri kayaknya nih, Punya ciri khas sendiri ya. Tapi prosesnya tuh ya mulai dari melabrak-labrak pakem itu sendiri sih. Pakem kayak gambar bentuk tuh kan biasanya gambar-gambar drawing kayak cahaya ini segala macam.
sampai ditemukan kemiripannya. Mungkin udah itu juga sih, bosan sih yang pertama, dan ingin nemuin yang gambarku sendiri sih. punya warna punya untuk ya karikatur. punya karakter sendiri. Karakter. Ya. Kalau ini berarti kan lebih ke karikatur kan? Beda terhadap apa? Tapi itu tergantung pemahaman kita. Kalau Kak Mel bilangnya itu ini karikatur ya, Bisa sesuai pendapat Bisa. masing-masing. nggak itu juga sih, nggak terlalu menamai ini gambarku karikatur, sedangkan Kak Mel ini enggak realis nih. Ya juga gitu ya, Oke, fleksibel juga. berarti berproses dari zaman kuliah berarti Iya, sampai sekarang. ya alhamdulillah. Itu rutin gambar di dinding atau di sketsa? Di gambar di kertas juga, di kanvas juga, di dinding juga, di seng juga, di karpet juga, semuanya. Semuanya media dicoba gambar sama Dik. Oke. Mungkin terkadang media itu juga mempengaruhi soal gambar kita itu sendiri. Seperti itu. Kalau kita udah nemuin karakter kita sendiri, mau diapain juga orang juga udah pada tahu kan. Udah ada ciri Seperti itu. khasnya. Ya. Pun di kertas, Di kain. kertas, di kain, di seng, di tembok, di rumput. Bisa juga. Di kulit. Nah, Boleh tuh, tolong. ini ada yang request. Di kulit katanya. Oke. Di kopi ya. Oh, Barista dong. Di kopi, di paste. Deka mungkin nambahin dari Badik tadi. Iya, kalau saya sih kurang lebih sama dengan prosesnya dengan Kipu dan Badik. Jadi di situ kalau dalam catatan pertemuan ini juga termasuk ya lumayan baru juga saya mengaplikasikan gambar dan catatan. Jadi biasanya kan membuat karakter atau membuat ilustrasi gitu. Jadi sekarang dimana keduanya itu relate. Jadi harus apa? Ada ekstra yang maksudnya selain visual juga ada pencatatan. Gitu. Jadi itu apa? Cukup menantang kalau dalam yang Harvest visual ini. Sebelumnya juga pernah kan membuat ilustrasi dengan catatan dalam Zain, kan ada produksi di Google Kopi, ada produksi Iona. Zain Iona sampai edisi 3 itu kemarin. Jadi sempat masukkan komik sama ilustrasi dan visual dan yang ada tulisannya juga. Jadi proses yang ini lebih beda sedikit karena harus turun langsung ke lokasi, terus ditulis, walaupun ada penambahan di terakhirnya, tapi itu cukup menarik karena biasanya kan kalau menggambar di satu kertas itu full gitu, jadi ini harus ada menyisakan ruang buat ini kayaknya buat tulisan nanti. Jadi nggak mencoba menahan gambarnya untuk dimasukkan tulisan kan. Jadi di situ juga menarik sih, tidak menggambar sampai full, tapi itu sudah cukup dikatakan untuk ini pas kayaknya visualnya, terus dilengkapi dengan tulisan. Jadi keduanya saling memperkuat posisinya gitu. Jadi jadi satu kesatuan juga gitu. Itu juga ya itu menarik menurut saya. Lebih kayak diary ya sih? Iya, kayak diary Diary bergambar. Ya diary bergambar. Tapi ini ya mengalami langsung ya, Iya, mengalami tidak hanya langsung. mendengar. Ya walaupun ada penambahan tapi lebih secara besar, garis besarnya lebih ke lokasinya, lebih menggambar langsungnya. Oke. Itu sih. Gimana Space, puas dengan jawaban artis kita malam ini?
Oke. Walaupun sudah lama saya jalan tahun 2 ya. Selamat datang untuk Bang Dadung dan Bang. Ada 500.000 penonton. Makanya jadi tremor. Selamat datang Bang. Mungkin Abang mau ini Bang, mau kepo Bang sama ini seniman-seniman kita, artis kita malam ini. Maza ada Cik Leza? Panji mungkin. Panji seperti gatal-gatal mau bertanya. Sarah, Farah, ada yang mau ditanyakan? Sarah Farah juga bisa memberikan kesannya yang juga terlibat sebagai di dalam proyek ini. Kesal dan kesannya. Kesalnya saya beli abang itu yang aduh ya. Hah? Ada yang komen? Bang Zekal sudah buat diary bergambar, apakah ada rencana buat komik? Dari Azza. Azza Kiatun Nisa. Dari Atun. Oh, dari Yang tadi Azza, ini Atun. Ya, ya. Ya nggak direncanakan sih, tapi kalau kayaknya kalau ada situasinya yang enak buat dijadikan komik atau hal-hal yang menyentil itu biasanya bikin aja langsung komik gitu. Kalau lagi senang yang lain ya apa nggak itu sih, nggak ada terencana sih. Tapi Dulu juga pernah kan bikin komik di Lapuk-Lapuk di Kajangi yang kedua. Ya pernah bikin komik. Wah itu salah satu komik yang terpanjang yang saya buat, sekitar 10 atau 20 halaman, tentang waktu itu di Lapuk-Lapuk Kajangi, di Lapuk-Lapuk di Kajangi, di Sijunjung tahun 2017. Daur subur. Oh dia, daur subur bukan Lapuk-Lapuk di Kajangi. Ya di Padang Sibusuk. Ya waktu itu selain membuat sketsa itu ada bersama teman-teman tuh. Terus selain itu juga membuat komik. Jadi di komik saya mengilustrasikan tentang suatu planet. Jadi waktu itu lagi senang-senangnya membuat alien gitu. Jadi karena di Sijunjung yang problemnya waktu itu tentang apa? Tentang mengalihfungsikan lahan menjadi emas, tambang emas. Jadi yang di sana juga mayoritasnya juga pertanian. Selain sawah ada juga kebun karet atau tanaman-tanaman itulah, tanaman-tanaman yang berumur singkat. Jadi di sana mereka mau mereka mau bertaruh kalau semisalnya di situ emang ada potensi emas, maka pasti langsung dijadikan tambang gitu. Jadi karena ya waktu itu karena juga konservasi juga kan ikut riset, jadi terbayanglah apa ilustrasi yang ingin dijadikan di komik. Jadi di dalam komik ceritanya jadi ada sebuah planet yang didatangi oleh alien lain gitu. Aliennya itu manusia gitu. Jadi di sana ada aliennya itu petani. Jadi di sana saya membuat kebunnya itu seperti ladang mushroom gitu. Jadi di kebun itu yang digarap oleh warga alien, didatangilah oleh sekelompok kelompok alien lain dari planet yang lain, dan ternyata dia melihat ada potensi dari tanah yang digunakan oleh penduduk alien itu, warga tempat gitu. Jadi ternyata di bawah jamur ada suatu batu yang bisa digunakan untuk keperluan planetnya dia gitu. Jadi mereka melakukan pertukaran, entah itu barter benda atau sesuatu yang disenangi oleh warga setempat gitu. Jadi akhirnya dalam
waktu jangka panjang ternyata sesuatu yang diambil itu menjadi dampak yang buruk buat planet mereka gitu. Jadi mereka pun menyesal dan ingin mengulang kembali waktu yang sebelumnya gitu. Bagaimana mereka menjalaninya dengan sederhana namun tetap mempunyai di situ juga ada perpecahan. Jadi mereka ingin mengulang kembali masa-masa kejayaannya gitu. Gitulah isi komiknya gitu. Jadi itu juga itu juga menantang juga menurut saya, karena saya juga sempat blank membuat komiknya gitu. Tapi hasilnya cukup memuaskan ya. Di Sijunjung juga di situ juga menarik karena antusias warganya di sekitar tuh sangat membantu kami dalam riset gitu. Jadi semuanya ada aja yang datang ke sekretariat namanya PKNDS pekan Penggerak Kreativitas Anak Nagari. Iya, PKN di Padang Sibusuk gitu. Jadi warga di situ juga walaupun tidak ada acara mereka selalu juga berkumpul di sana. Lalu apalagi waktu perpameran saya juga membayangkan ini pasti yang datang dari kalangan dari kalangan seni juga, atau dari orang-orang yang punya kepentingan atau yang suka melihat karya. Ternyata di situ banyak warga atau anak-anak yang meramaikan pamerannya gitu. Jadi itu sangat berkesan menurut saya, dan banyak anak-anak juga yang suka melihat komik-komik yang saya buat juga gitu. Selain itu ya itulah menarik sih yang di situ. Daur subur ketiga ya. Ada lagi? Daur subur ketiga. Terima kasih sharing-sharingnya Vital. Oke, kalau tidak ada saya mau menambahkan. Oke. Sebenarnya bukan menambahkan, cuman curi momen aja karena ini artis talk terakhir. Jadi ya dalam proses di Daur Subur memang jarang sekali sebenarnya kita menuntut kawan-kawan untuk bikin karya yang gini, yang bagus ataupun yang karya-karya yang serius. Jarang sekali sih sebenarnya, karena kontribusi kawan-kawan sebenarnya kita hitung tidak hanya untuk membuat karya sebenarnya, tapi dengan kesediaan berkumpul di sini kemudian bertemu dengan warga, sebenarnya itu sudah sangat berkontribusi di project ini sebenarnya. Karena Daur Subur sendiri atau Gubuk Kopi itu kita bekerja untuk Solo dan khususnya Kampung Jawa gitu. Jadi yang kayak kehadiran kawan-kawan dari luar datang ke sini bertukar pengetahuan ataupun bersilaturahmi itu sangat kita apresiasi kedatangan kawan-kawan mengunjungi taman warga, melihat kebun-kebun warga, kemudian menanyakan aktivitas warga. Menurut saya itu juga menjadi apresiasi juga oleh tetangga-tetangga kita. Taman-taman yang selama ini yang dibikin warga, sebenarnya warga membuat taman itu juga sangat ada kesenangan sebenarnya mereka bikin taman gitu, dan tapi jarang sekali ada yang mengapresiasi itu. Kemudian kehadiran kawan-kawan sangat mengapresiasi taman-taman itu, dan jadi sangat menarik ketika kawan-kawan menindaklanjutinya dengan karya-karya ataupun obrolan lebih lanjut yang secara spesifik, yang kemudian tetangga-tetangga dengan senang hati juga datang kemari bertanya kabar kawan-kawan. Menurut kita itu sangat menarik sekali dalam kerja-kerja kita di Gubuk Kopi gitu. Dan semua karya-karya di sini menurut saya juga sangat inilah juga menjadi referensi visual oleh warga untuk melihat, karena warga juga mengalami dengan kawan-kawan interaksinya apa sih yang ditanyain kawan-kawan ini, dan kemudian jadi apa, itu jadi kontribusi yang penting juga sebenarnya dalam proses ini. Dan ya memang di awal
kita tidak memaksa harus bikin karya ini ya, bikin karya yang pokoknya masing-masing harus bikin karya, enggak juga. Tapi ya dengan mengalami dulu lah 2 minggu atau 1 minggu gitu, nanti di akhir baru kita ngobrolin soal model apa kita, seperti apa model yang akan kita presentasikan. Nah begitu sih prosesnya di Daur Subur. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan dari proses ini. Terima kasih. Itu dia kurator kita. Kurator atas penjelasan. Nah, dia mau bertanya atau Ya, Pak. Atau gimana? Tanya dong. Bagaimana teman-teman, masih ada yang mau di-sharing lagi mungkin? Badik ini tadi. Ada katanya mau sharing. lagi ketularan jokes lokal. Sering-sering lah. Sering lah ngobrol. Sering-sering. Jadi harapannya nih, harapan ke depan setelah berkarya, apakah ada lanjutan atau rencana selanjutnya bagaimana? Dengan pertemanan dapat juaranya akan terus maju. Amin. Itu aja. Ibu mungkin itu. Copy Ya, yang paste. penting itu sih sebenarnya, karena maksudnya semoga makin banyak teman-teman yang dari tempat-tempat lain juga datang bertukar, bisa saling tukar, semoga bisa luas lagi lah, Jaringan makin rame lagi pertemanan, ya, ya. Karena makin rame kan makin seru, makin banyak perspektif, makin banyak praktik-praktik yang menarik untuk dilihat ya, dan semoga semakin ini juga sama warga-warganya, maksudnya semakin bisa terhubung dan terjaga semakin hubungannya. inklusif. Ya, itu sih. Dekal harapannya? Ya, semoga semakin di depan. Kok Woi, menistakan apa Pak Ma? Oh, One Heart ya. Itu Honda banyak sponsor itu. menistakan. Ya, jadi juga One Heart dan juga semakin di depan. Tetap yang terbaik ya. Kar Mau beli motor. Ya Amel. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Mel. Boleh Bang ditutup lagi. Apa ada Kak lagi, Mel? ada lagi. Ada lagi yang Abang mungkin ya. Abang mau bertanya Bang? Bang. Atau mau kesannya gimana itu Bang? Kak Mel lah. Ya, Amel lah guys, kesannya Bang. Udah 2 kali Kak Mel. Daur Subur bah kesan Kak Mel. Oh iya. Oh. Kita cerita tentang perjalanan hari ini ya, Ibu. Ibu mungkin mau Ini cerita masa kecil Kak Mel. hasil observasi hari ini. Enggak sih, enggak ada, cuman itu aja konservasi. Itu bisa di Enggak pernah. Enggak usah. Amel Bang. Kak Mel. Dilempar. Kamel aja, Kamel kan belum cerita dari tadi. Iya. Sekarang kita yang balik nanya. Amel yang juga melihat pameran dan juga mengikuti proses. ada pertanyaan untuk Kak Mel. Apa ada dari dari audiens? Dari di roasting sama. dari Ya. Muhammad Muhammad Nuak. Yesus. Pertanyaannya, aku dulu pernah lihat Kak Mel di Daur Subur sebelumnya, terus sekarang juga ikut. Terus gimana? Ada Muhammad Iqbal. Ya, Muhammad Iqbal. Terus gimana tanggapannya tentang proses selama ini gitu, di Daur Subur? Pernah lihat aku di daun Iya. Itu ya silakan. Iqbal lah nunggu aja. Iqbal Oke, nunggu Iqbal, aja. terima kasih pertanyaannya Iqbal. Akhirnya ya Allah, kenapa aku ditanya? Namun no. Terima kasih Iqbal.
terima kasih kepada teman-teman Gubuk Kopi atas kesempatannya kami telah merasakan menjadi warga Kampung Jawa seminggu 2 minggu. Mungkin banyak hal-hal baru yang berbeda gitu ditemui di Kampung Jawa karena berangkat dari daerah masing-masing kan. Ya seperti yang teman-teman sudah bilang tadi, di sini tidak ada sekat antara pegiat-pegiat di Gubuk Kopi dengan warga gitu. Mereka sudah membaur bersama dan tetangga-tetangganya juga udah mulai mengenal apa saja yang dilakukan teman-teman di Gubuk Kopi gitu. Dan itu menjadi referensi mungkin bagi teman-teman yang mau belajar untuk berkomunitas, karena komunitas itu bukan hanya sebagai event organizer ya, tapi juga sebagai fasilitator untuk warga dan menjadi pengarsipan juga untuk praktek-praktek budaya, praktek-praktek mungkin kalau di Solok lebih ke masyarakat pertaniannya gitu. Dan bagi saya masih banyak hal yang perlu dieksplor di Kampung Jawa ini gitu, untuk menambah koneksi, menambah silaturahim, menambah wawasan. Itu yang lebih terpenting itu sih, untuk membuat komunitas kita itu hidup. Jadi bukan hanya sekedar tempat berkumpul, ngobrol. Jadi lebih sebenarnya yang bisa dilakukan di sebuah komunitas. Terima kasih. Buka. Sambungannya. Aduh, ini boleh di bala. Wayu steknya. Lagi Lagi yang lain. Aman ternyata itu. Salam wayoy. Yang lain? Sudah boleh dong. Gelas Farah. Sarah lo tuh. Ayolah. Mungkin sudah ada sekitar 2 minggu berproses bersama kawan-kawan Daur Subur, kemudian juga melakukan komunikasi dengan masyarakat di Kampung Jawa. Terus. Adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Selama saya bertumbuh dan saya hadir di tengah kawan-kawan, melihat kawan-kawan berkarya, kawan-kawan membangun komunikasi, dan terkhususnya terima kasih untuk Bang Albert yang telah membantu saya di dalam penulisan. Karena awal saya ingin datang, saya merasa sangat kurang di dalam kepenulisan. Kemudian Bang Albert dengan sabar ngasih petunjuk ini yang salah. Kemudian saya mencoba lagi untuk memperbaiki kesalahan yang harusnya diperbaiki. Terus ada berkenalan dengan kawan-kawan baru, ada Bang Kifu, ada Farah juga, ada Aza, perempuan cantik dan pintar yang saling berbagi ceritanya luar biasa. Terima kasih. Dan saya harap semangat hari ini selalu membara dan tetap berkarya. Terima kasih. Jangan lupa membara. Ya, silakan Bang Dian. Mandi ada bang? Jawab ya, Bang. Bang, kita coba ini Bang mau tanya nih Bang. Balas dendam, Bang. Balas dendam. Kalau nak balas dendam, balas pantun bisa. Teka-teki sih boleh Bang. Boleh pertanyaan, boleh masukan. Boleh teka-teki. Kalau pengeluaran kan nggak payah. Apa masukan? Kok ada pemasukan? Bang Dadung, Bang Dadung ini Kolaborasi semua lapas Bang Dadung perwakilan dari lapas. Itu rambut palsu lekang mah kawan-kawan. Ada bang? Parah ada yang nitip sama Pak. Farah ada? Azah? Terima
terima kasih gue buat kopi telah mengubah habitku. The one and only ya bang. Happy. Habitnya jadi lebih baik atau lebih Lebih baik bang. waduh ya. Waduh yang lebih baik di situ. Udah cuma itu. Oke. Oke. Ya silakan kalau nggak ada Nanda Nua, Nanda, apa? Anda ada pertanyaan. Untuk 3 artis yang di depan saya. 3 artis. Kok Kak Digi pertanyaan tuh enggak kok? Selama berkarya dalam circumstance yang kedua, apakah teman-teman ada merasa bosan atau tidak? Kayaknya tidak, kalau bosan kan dibilang. Jangan diam. Coba lah. Kasih ya. Ketiganya be. Selalu. Ah, Sweet tuh sweet. Jawab sama-sama ya. iya. Kenapa? Coba jelaskan. Enggak. Maksudnya bukan bosan bukan bosan. Maksudnya ada stuck dalam pemikiran. Kayak iya nak. Tapi bukan bosan pengen cabut kayak gitu. Oh, satu lagi. Apa tuh? Apa kerumitan? Selesai. Kerumitan. Ya. Apa? Kerumitan yang Anda temui selama circumstance 2. Ya, salah satunya menemui Anda. Menemui Anda. Itu salah satu kerumitan. Kan jawaban dari teka-teki Anda. Cuaks. Kayaknya itu jawaban dari kita semua. Mewakili ya. Ya, baterai 5%. Silakan yang lain. Fik. Kerumitan. Ya karena karena ketika mengerjakan ini semua harus bersiasat dengan waktu, terus dengan apa ya, mungkin itu sih, tapi akhirnya bisa terjalani. Terus bosan sih nggak ada ya, karena setiap hari ada yang mesti dikejar, ada yang mesti dilakukan. Jadi nggak boleh bosan. Kalau bosan nanti nggak selesai. Bang Udi. Mungkin susah bangun. Misalnya susah bangun. Iya. Oke, ada lagi? Lah Bang. Ya. Itu sama. Baterai kita tinggal 5%. Baiklah, terima kasih teman-teman sharing-sharingnya malam ini. Mungkin dari saya pribadi juga mengucapkan terima kasih atas kehangatan yang tercipta di malam yang cukup dingin ini. Semoga selalu berkarya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nasi tuh.